안녕하세요, 여러분. 저는 오늘은 수업을 없어 이 비디오를 만들 거예요. 좋은 아침이에요. 지금 여기 10시 12분이에요. 친구들에게 지금 몇 시예요? 그리고 친구들 잘 지냈어? 저는 너무 잘 지내. 그리고 제 기분이 요즘 좋아요. 네. So guys, sudah lama banget aku ngebuat video dan di video kali ini aku mau sharing tentang tata bahasa Korea. 저는 비밀 있어요, 진짜. Aku tuh sebenarnya nggak terlalu banyak tahu bahasa Korea, tapi karena aku tahu 3 tenses ini, aku bisa nanya, aku bisa ngolah kalimat dalam bahasa Korea, aku bisa ngerespon orang ketika ngajak ngomong pakai bahasa Korea. Cuma dengan 3 tenses ini, dan menurut aku itu helping sih. Dan yang paling aku kayak senang dari 3 tenses ini adalah ini lebih gampang dari bahasa Inggris. So, jangan lupa tonton videonya sampai habis. Dan kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like, subscribe, comment, and share to your friends. Jadi yang pertama, kita harus ingat dulu, kita harus tanamin di pikiran kita kalau misalkan tata bahasa Korea sama Indonesia tuh struktur kalimatnya beda. Kalau dalam bahasa Indonesia itu SPO, subjek, predikat, objek. Dalam bahasa Korea itu jadi SOP. Si ininya ditukar. P sama O-nya ditukar. Jadi SOP. Kalau misalkan Indonesia sama kan kayak bahasa Inggris, PO juga. Nah, kalau Korea itu kita harus ingat kalau setiap kata kerja itu pasti di akhir. Kayak misalkan aku makan mie, aku makan mie. Berarti kan kata kerjanya makan kan. Nah, si makan ini tuh pasti ada di akhir. Jadi yang pertama kita sebutin adalah subjeknya 나는 라면을, terus kata kerjanya 먹어요. 나는 라면을 먹어요. Aku makan mie. Jadi kalau diartiin jadi aku mie makan. Terus kalau misalkan aku sayang ibu, aku ibu sayang. Aku pergi ke sekolah, aku ke sekolah pergi. Setiap kata kerjanya pasti ada di akhir. Poin yang kedua, kita harus ingat kalau misalkan subjek itu pasti ditandain sama 2 hal ini. Yang pertama kalau enggak ga atau i, partikel ga, i, bisa juga pakai nen atau en. Pokoknya kalau ada itu, berarti itu subjek. Kayak misalkan, aku nachitaga. Jadi kalau konsonan pakai partikel i, kalau misalkan vokal pakai partikel ga. Poin yang ketiga, kita harus ingat kalau misalkan kalau misalkan objek itu sering ditandai sama ryul atau rel. Jadi misalkan tadi ramyeon kan objeknya, ramyeonil atau enggak uyurel. Nah, kalau misalkan bawahnya atau akhirnya itu konsonan, itu pakai el. Kalau misalkan bawah atau akhirnya itu vokal, itu pakai rel. Terus, yang keempat yang harus aku ingat adalah kata kerja itu kan bisa yang udah dilakuin, yang mau dilakuin, yang sedang dilakuin, sama kata kerja kayak kata kerja simple present, ya kan? Ada past tense, present tense, future tense, and continuous tense kan? Ada yang sedang, akan, sudah, sama yang emang itu tuh sering dilakukan. Oh, habit, kebiasaan. Dalam bahasa Korea, intinya itu cuman ada di ujungnya, guys. Jadi gak ada yang berubah sama kosakatanya. Kayak misalkan, aku ambil contoh apa ya? Makan deh yang biasa. Jadi kata kerja makan, aku makan apel. Di dalam bahasa Korea, semua kata kerja dalam bahasa Korea pasti ujungnya da. Kalian lihat aja di kamus. Kalau misalkan makan, mukta, membaca, ikta. Pokoknya setiap kata kerja itu pasti ada ta-nya. Dari yang tadi, mukta, kita turunin ta-nya. Terus kita tambah oyo. Kenapa oyo nggak ayo? Karena kalau misalkan simple present itu bisa ditambahin 2 partikel di antara oyo atau ayo. Bedanya kalau misalkan kalian ikutin nih vokal yang ada di situ. Mokoyo. Mokoyo vokalnya apa? O. Berarti tinggal ikutin oyo. Kalau misalkan a itu tinggal ikutin ayo. Misalkan capayo. Menangkap capayo. Mokoyo capayo. Oke, tinggal ikutin ke vokal ini. Nah, kalian ikutin aja yang ini.
Kalau vokalnya ini pakainya ayo, kalau yang ini pakainya oyo, oke? Tapi kalau misalkan aku udah makan apelnya, 나는 사과를 먹었어요. Itu tinggal ditambahin assoyo atau ossoyo. Sama aja, daknya diturunin, terus tambah assoyo atau ossoyo. Jadi kalau misalkan aku sering dengar ya dulu, kayak 잡았어요, 먹었어, 사랑했어, 말했어, 알았어, so-soan, so-soan. Itu artinya berarti udah dilakuin. Jadi kalau di sini 먹어요 turunin taknya jadi 먹었어요. Sama aja ya kayak yang tadi aturannya, karena dia vokal di belakang itu kayak o, berarti tinggal ikutin aja 먹었어요. Pakai ossoyo bukan asoyo. Kalau yang pakai asoyo berarti 잡았어요. Kayak gitu. 잡았어요, 먹었어요. Jadi kalau misalkan aku makan apel, 나는 사과를 먹어요. Aku sudah makan apel, 나는 사과를 먹었어요. Kalau misalkan akan, itu tinggal ditambah, sorry, pulpenku jatuh. Kalau misalkan akan, itu tinggal ditambahin 을 거예요 atau 를 거예요. Jadi sama aja kayak tadi, daknya turunin, tinggal tambah 먹을 거예요 atau ya 먹을 거예요. Kenapa 을 거예요? Kalau ini lihat ya dari yang paling belakangnya konsonan atau vokal. Kalau konsonan tinggal tambah 을 거예요, kalau vokal 를 거예요. Jadi aku makan apel, aku akan makan apel, itu tinggal 나는 사과를 먹을 거예요. Udah deh, segitu. Misalkan kita udah tahu 3 tenses itu, kita bisa bikin kalimat. Hore! Coba aku kasih ya. Aku kasih di sini. Aku minum susu. Aku minum susu, bahasa Koreanya apa? Aku kasih 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah ini. 나는 우유를 마셔요. Atau kalau mau formal, 저는 우유를 마셔요. Kalau misalkan aku udah minum susu. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah ini. 저는 우유를 마셨어요. Kalau misalkan aku akan minum susu. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah ini. 저는 우유를 마실 거예요. 저는 우유를 마실 거예요. Kalau misalkan kayak gitu, kita mau translate juga tahu kan? Kita tinggal translate kosakatanya aja. Nggak usah kalau di Google Translate, aku cinta kamu misalkan. Itu kita udah tahu apa dulu yang harus kita sebutin. Berarti 나는, kamu, 너를, cinta, 사랑해요. Gitu. 나는 너를 사랑해요. Jadi kalau ada yang bilang 나는 너를 사랑했어요, tandanya enggak deh, bercanda. Jadi kesimpulannya yang perlu kita ingat adalah yang pertama, kalimat di bahasa Korea itu terdiri dari S, O, P. Setiap kata kerja pasti ada di akhir. Dan setiap kosakata di dalam kamus bahasa Korea pasti ujungnya da. Sebelum kita ubah penanda waktunya, partikel penanda waktu yang tadi ayo, oyo, asoyo, osoyo, atau 을 거예요, kita harus buang dulu taknya. Oke, kosakata taknya dibuang dulu, baru ditambah partikel penanda waktu tadi. Yang kedua, kita harus tahu kalau penanda subjek itu en, dan, i atau ga. Terus yang ketiga, kita harus tahu kalau penanda objek adalah 를 atau 을. Dan yang keempat, kita harus tahu kalau misalkan present tense itu pakai ayo atau oyo, yang sudah dilakuin itu pakai asoyo atau ossoyo, yang akan dilakuin itu pakai 을 거예요 atau 를 거예요. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa share to your friends. Thank you for watching. See you next time.